Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada. Seorang penyair Arab pernah mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tuqirruhum bidzaka. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Laila, tetapi Laila tidak mengakui mereka. Berbicara cinta dalam konteks syair ini, berbicara rasa dan pengakuan. Ada orang yang merasa cinta kepada seseorang, tetapi tidak diakuinya. Ada juga yang merasa cinta kepada seseorang dan ternyata diakuinya. Seorang anak merasa sudah cinta kepada orang tuanya, tetapi belum tentu orang tuanya merasa dicintai oleh anaknya. Tergantung apa yang sudah dilakukan oleh anaknya kepada orang tuanya. Begitu juga seorang murid mengaku cinta kepada gurunya, tetapi apakah cintanya itu benar-benar cinta atau tidak akan sangat bergantung kepada bagaimana penilaian guru terhadap dirinya. Dan begitu juga dengan jenis cinta-cinta yang lainnya. Lalu bagaimanakah indikator bahwa kita yang mencintai itu mendapatkan pengakuan dari orang yang kita cinta? Imam Syafi'i pernah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Bahwa orang yang mencinta itu akan melakukan apa saja untuk yang dicintainya. Apabila orang yang dicintainya menghendaki atau menginginkan sesuatu kepada dirinya, dilakukannya. Maka itu salah satu indikator pengakuan terhadap cinta. Dalam konteks kita beragama, kita mengakui atau merasa cinta kepada baginda Nabi SAW. Lalu apakah pengakuan kita itu, rasa yang kita miliki itu diakui oleh baginda Nabi? Tergantung apakah kita sudah menjalankan sunnah-sunnahnya secara konsisten dan benar atau tidak. Kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah cinta kita itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu akan sangat bergantung kepada pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cinta yang kita rasakan. Karena itulah sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, kita mencoba memahami apa yang pernah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu akan berdampak sangat baik kepada diri kita, tidak saja di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dalam sebuah firman Allah Quran surah An-Nisa 69 disebutkan, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, dengan orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Jika kita kembali kepada asbab an-nuzul ayat ini, sebab diturunkan ayat ini, diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tidak lain istri baginda Nabi. Pernah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, kemudian mengatakan betapa ia cinta kepada beliau, melebihi cintanya untuk dirinya, melebihi cintanya untuk keluarganya. Tetapi begitu mengingat kematian, sahabat ini mengatakan, tentu nanti di surga engkau akan berkumpul dengan para nabi dan rasul. Jikalau aku dikehendaki Allah untuk masuk surga, barangkali aku tidak akan bisa menemuimu. Maka Nabi terdiam sejenak sambil menunggu wahyu, dan turunlah ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi. Karena itulah setiap kita merasa cinta kepada Allah dan Rasul, maka kecintaan kita itu harus diikuti
dengan melakukan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, apa yang diharapkan oleh Nabi untuk kita kerjakan. Maka jikalau sudah kita lakukan, maka insya Allah cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, salah satu indikator kita diakui cinta kita itu adalah apabila kita melaksanakan seperti apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, cinta merupakan satu pondasi yang kuat untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan yang kita lakukan karena cinta tentu nilainya akan berbeda dengan pekerjaan yang kita lakukan karena terpaksa. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, dan ini merupakan visi kita dalam beribadah, beliau pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia saat itu. Dalam sebuah majelis, beliau ditanya tentang mal ihsan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Beliau menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksudkan dengan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak merasa melihat Allah, maka engkau dilihatnya. Kata-kata melihat adalah simbol dari perasaan cinta, dan dilihat adalah simbol dari perasaan takut. Tentu beribadah dengan rasa takut tidaklah salah. Takut apabila tidak melakukan ibadah akan diceburkan oleh Allah ke neraka. Takut apabila bermaksiat nanti tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa beribadah dengan rasa takut itu. Tetapi yang lebih sempurna adalah beribadah dengan rasa cinta, ka'annaka tarahu. Seperti seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Setiap hari ingin bertemu. Setiap hari ingin berjumpa, menyampaikan keluh kesahnya. Ada nikmat, ada kebahagiaan disampaikannya lewat sujud-sujudnya. Ada duka, ada kesedihan. Begitu juga ingin menjumpai Allah dalam sujudnya, menyampaikan keluh kesahnya. Ibadah semacam ini tentu merupakan ibadah yang paling sempurna. Karena apa? Karena dilandasi karena perasaan cinta. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang ditanamkan cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah. Kemudian berusaha, berikhtiar untuk menjalankan apa yang menjadi harapan-harapan Allah untuk kita kerjakan. Cinta kepada Nabi, menjalankan apa yang diinginkan dan dicintai oleh Nabi untuk kita lakukan. Mencintai guru, menjalankan apa yang menjadi pesan-pesan dari guru untuk kemajuan pribadi kita. Mencintai orang tua, menjalankan apa yang menjadi kehendak orang tua sebagai bagian dari kebaktian kita kepada mereka. Begitu juga dengan cinta-cinta yang lain. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan perasaan cinta kita ini dengan cara melaksanakan apa yang menjadi keinginan orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian, maka cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Dan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan itu adalah cinta yang sempurna. Karena rasa yang kita miliki juga dimiliki oleh orang yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.